Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqur rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat serta barokahnya kepada kita semua, dan alhamdulillah kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul di majelis ilmu ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semuanya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul hisab. Amin Allahumma amin. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah diumumkan kepada antum semua, ya, bahwa insyaallah setiap hari Sabtu pagi ini, ya, kita akan mengkaji salah satu kitab Ahamiyatus Salatil Jama'ati fi Dhaw'in Nususi Wasirus Shalihin, yang dikarang oleh Dr. Fadlul Ilahi. Dalam kitab ini, ya, ada beberapa pembahasan, ya, tentunya mengenai keutamaan salat, ya, di antaranya keutamaan berjalan ke masjid untuk menunaikan salat, ya. Kemudian keutamaan menunggu waktu sholat dan lain sebagainya. Nah, kenapa ini menjadi pembahasan yang sangat amat penting? Ya, karena sholat ini merupakan salah satu kewajiban, ya, yang kita harus tunaikan. Dan ini merupakan salah satu perkara yang pertama kali yang akan dihisab, ya, nanti di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatuhu. Maka yang pertama yang akan dihisab bagi seorang hamba adalah, ya, salatnya. Oleh karena itu, ya, mari kita sama-sama belajar bagaimana kita memberikan prioritas utama terhadap salat kita semua. Pembahasan pertama yaitu tentang mu'allaqul qalbi fil masajid. Yakuna fi dhillillahi ta'ala yaumal qiyamati, ya, menggantungkan hati ke masjid, ya, itu merupakan salah satu, ya, amalan yang dapat mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma yadullu ala fadlis salatil jama'ati, halaman 8, ya, halaman kedua berarti. Anna man kana syadidul hubbil masajidi li ada'i salati ma'al jama'ati fiha fa innallaha tabaraka wa ta'ala sayudhilluhu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ya. Di antara yang dapat menunjukkan ala fadli sholati fi jama'ati, dalam keutamaan sholat berjamaah, ya, anna man kana syadidul hubbi, ya, siapa yang kemudian sangat cinta kepada masjid, untuk apa? Li ada'is sholati ma'al jama'ati, untuk menunaikan sholat jamaah, fiha, di dalam masajid, ya, fiha-nya kembali kepada masajid. Tuh hak domirnya di situ. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala sayudhilluhu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
ya sayudilluhu fi dhillihi, akan memberikan naungan kepadanya. Yauma la dhilla illa dhilluh, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqad ruwiya Syaikhanu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi, ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan, ya. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wah, ini luar biasa nih. Mudah-mudahan kita termasuk di antara 7 golongan ini nih. Ya. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah al-imamu al-adilu, yaitu imam yang adil, pemimpin yang adil, ya. Pemimpin yang bukan kemudian menyengsarakan rakyatnya, ya. Pemimpin yang memberikan banyak maslahat kepada rakyatnya, yang membawa rakyatnya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut imam yang adil, ya. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, seorang pemuda yang tumbuh dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua tuh. Nah, yang ketiga siapa? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ya, dan seseorang, ya, qalbuhu, di mana hatinya, mu'allaqun fil masajid, ya. Seseorang yang hatinya tergantung, ya, mu'allaqun itu tergantung, fil masajid, kepada masjid. Kemudian warajulani tahabani fillahi, yaitu 2 orang yang dia bertemu, ya, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ijtama'a alaihi, di mana keduanya berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, wa tafarraqa alaihi, dan keduanya berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita yang berbeda-beda tempat, ya, kemudian disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat karena siapa ini? Karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita suatu saat akan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita akan berpisah untuk melanjutkan kehidupan kita yang selanjutnya, yang mungkin tujuan kita hanya satu, yaitu meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, walaupun berbeda tempatnya, ya, karena tidak mungkin kita akan sama-sama terus di sini, ya. Di sini terbatas paling 3 tahun sampai 6 tahun, setelah itu kalian akan kembali, ya, ke tempat masing-masing mungkin, atau ke tempat yang jauh lebih baik misalnya, ya. Untuk apa? Untuk terus menuntut ilmu. Ya, kita bertemu di sini karena Allah Subhanahu wa taala, kita berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warajulun talabathu imra'atun zata mansibin wa jamalin, ya. Kemudian seseorang talabathu imra'atun, ya, di mana dia digoda oleh seorang perempuan. Perempuan tersebut cantik luar biasa, zata mansibin, kemudian bangsawan, dia turunan darah biru kali, ya, udah cantik jelita, wah, kemudian darah biru lagi, ya, misalnya,
kemudian diajak, "Hei Reza, mau nggak sama saya?" Ya, contoh ini mah. Ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh seseorang tersebut? La inni akhafullaha rabbal alamin. Ya. Enggak. Ya. Walaupun mungkin ya secara manusiawi ya pengen kali ya. Ya gimana nggak mau nih kesempatan Mas nih mau bazir kalau nggak di gaskeun. Ya. Tapi apa? Dia dalam hatinya rajulun qalbuhu mu'allaqun apa? Inni akhafullaha rabbal alamin. Dia menolak, enggak. Mau keturunan darah biru, enggak peduli. Mau dia cantik kayak gimana, enggak peduli. Kenapa? Inni akhafullaha rabbal alamin. Tah, ini nih laki-laki yang langka nih kayak begini. Ya. Dan kalau kita udah mumpung kali ya, udah gaskeun. Ya. Enggak, inni akhafullaha rabbal alamin. Kemudian apa? Wa rajulun tasaddaqu akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu mattafaqa biyaminihi. Ya. Kemudian seseorang yang dia bersedekah akhfa dengan sembunyi-sembunyi hatta la ta'lamu sehingga sampai la ta'lamu shimaluhu. Tangan kanannya dia tidak mengetahui tangan kirinya apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya. Kemudian apa? Huwa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Ya. Kemudian seorang yang dia mengingat Allah Subhanahu wa taala khaliyan dalam kesendiriannya. Ya. Dalam kesendiriannya dia bertafakur, ya Allah, saya banyak dosa ya Allah. Ya Allah, kenapa saya setiap hari menghafal Quran tapi justru saya semakin jauh daripada Engkau ya Allah. Menangis dia karena dosa-dosanya, menangis dia karena kesalahan-kesalahannya. Ya, wa rajulun zakarullah khalian, dalam kesendirian. Ya. Mungkin kalau rame-rame kayak begini, ya, berzikir khusyuk, ya. Tapi dalam kesendirian belum tentu. Ya. Maka ya 7 golongan inilah yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul hisab. Nah, kemudian yang kita garis bawahi adalah mu'allaqun fil masajid. Maksudnya apa di sini mu'allaqun bil masajid? Ya. Wa fi riwayati al-Imam Malik wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid idza kharaja anhu hatta ya'uda ilaihi. Maksudnya adalah diantaranya apabila dia keluar dari masjid sampai dia kembali kepada masjid. Nah, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid maknahu syadidul hubbi laha. Maksudnya adalah dia sangat mencintai masjid. Wa mulazamati lil jama'ati fiha, ya, yaitu senantiasa terus melazimkan, mendawamkan, ya, untuk menunaikan salat jamaah. Kemudian walaysa ma'nahu dawamul qu'udi fil masajid. Nah, maknanya bukan kemudian dia duduk berlama-lama di masjid aja terus seharian, ya. Dia sampai nggak kerja, nggak melakukan aktivitas yang lain, pokoknya duduk aja di masjid. Nah, maknanya bukan seperti itu. Tapi makna daripada mu'allaqun bil masajid adalah ketika dia mendengarkan azan senantiasa ingin ke masjid, ya. Ketika waktu sholat dia ingin selalu ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi mu'allaqun bil masajid, ya. Jadi bukan tidur sepanjang hari di masjid, ya, setelah itu makan di masjid. Kenapa kamu kayak gitu? Ini di sini nih mu'allaqun bil masjid, di masjid terus gitu, ya, sampai tiduran, sampai ngiler di masjid, ya. Maksudnya bukan seperti itu. Tapi
keutamaan duduk di masjid ada enggak? Ada, nanti liintizari shalah, untuk menunggu waktu salat. Ya, ada keutamaan tersendiri. Nah, kemudian di dalam footnote tuh ada tuh. Ya, poin 1. Mu'allaqun bil masajid yaqulu al-Hafidz Ibnu Hajar wa zahiruhu annahu min ta'liqil ka'annahu syabahun bi syai'in mu'allaqun fil masajid kal qaidi. Masalan isyaratun ila tulul mulazamah qalbuhu wa in kana jasaduhu kharijan anhu. Nah, maksudnya adalah walaupun dia tidak berada di masjid, ya, tapi ada keinginan untuk melaksanakan sholat ke masjid ketika waktu sholat. Nah, itu kurang lebih seperti itu artinya, walaupun jasadnya tidak ada di masjid, ya. Wa yaqulu al-alama al-aini mabniyan ma yastafidu min qawlihi sallallahu alaihi wasallam hada wa fihi fadilatun man yulazimul masajid lis-salati ma'al jamaah li'annal masjida baitullahi. Ya, dan ini adalah keutamaan, ya, melaksanakan sholat berjamaah atau sholat 5 waktu, ya, yaitu di masjid. Nah, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hal ini kita berusaha, ya, untuk menjadi para pemakmur masjid dengan cara apa? Minimal kita melaksanakan sholat jamaah di mana ini? Di masjid, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini. Siapa? Yaitu rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid. Syukur-syukur ada semua nih, ya, karakter 7 golongan ini ada dalam diri kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, keistiqomahan kepada kita semuanya, ya, untuk senantiasa menjadi pemakmur masjid, khususnya ketika sholat 5 waktu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.